Selamat sore saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Saat ini saya ada di satu tempat wisata. Sebenarnya beberapa bulan lalu saya sudah ke sini, tapi waktu itu hari libur jadi ramai. Sekarang karena ini hari biasa, tidak terlampau ramai ya. Jadi cukup tenang, cukup menyenangkan. Kalau Anda mau melihat suasananya dan yang utama udaranya sangat sejuk ya. Beda sekali dengan kita di Jakarta yang panas, pengap, udara menyegarkan ya. Mungkin karena salah satunya tempat ini ada di tempat yang tinggi ya, di gunung sebutlah begitu, dan di tempat tinggi ini kita bisa merasakan kesejukan dan ketenangan dalam berbagai agama, berbagai keyakinan, berbagai kepercayaan. Tuhan atau siapapun yang disebut yang Maha Kuasa itu suka dibayangkan ada di tempat tinggi, di puncak gunung. Kalau kita ingat cerita bagaimana Musa memimpin bangsa Israel ya, sampai di kaki Gunung Sinai, lalu Musa naik puncak gunung. Dan tempat tinggi itu selalu dipahami sebagai tempat kehadiran, keberadaan figur-figur yang Maha Kuasa ya, dewa, Tuhan, apapun itu ya. Gunung Semeru, Gunung Mahameru, Gunung Bromo. Di luar negeri juga, di negara-negara lain di berbagai belahan dunia ya, Gunung Olympus misalnya dalam mitologi Yunani. Dan karena itu banyak orang juga memang dikatakan tadi seperti Musa ya, ketika harus menemui Tuhan ya pergi ke tempat yang tinggi, gunung, puncak gunung. Tuhan Yesus misalnya ada bagian dalam Alkitab, kita ingat dalam satu cerita dalam bagian dari kitab Injil ya, dikatakan dia naik ke puncak gunung. Lalu di puncak gunung Yesus dimuliakan ya, bertransfigurasi. Ada Musa, ada Elia di sekitarnya. Yang menarik dari cerita transfigurasi itu adalah, kalau kita masih ingat, kalau saudara masih ingat, setelah melihat Yesus dimuliakan, Petrus mengatakan, Tuhan mari kita membangun kemah di sini ya, tempat kita bisa berdiam dalam kemuliaan Allah itu, dalam di tempat tinggi, tempat yang mulia itu. Satu buat kau, satu buat Elia, satu buat Musa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dikatakan setelah itu Tuhan Yesus justru mengajak murid-muridnya untuk turun dari gunung itu, untuk tidak mengabarkan hal itu kepada siapa-siapa. Dan setelah turun, apa yang mereka lakukan? Tuhan mengajak murid-muridnya untuk melayani orang-orang ya, orang yang sakit, yang dirasuk setan, yang berbuat berat segala macam. Jadi Tuhan justru tidak mau tetap ada di puncak gunung, tempat kemuliaan itu. Dia mengajak murid-muridnya turun dan melayani sesama ya. Dan bukankah itu juga yang Tuhan sendiri lakukan? Tuhan Allah yang melihat manusia yang berdosa, manusia yang terbelenggu oleh kuasa dosa, dia tidak diam di sorga yang mulia, tetapi ia turun, hadir dalam Yesus Kristus bersama dengan manusia, menolong, menguatkan, menghibur, bahkan akhirnya memberikan diri dan hidupnya untuk manusia supaya mereka bisa merasakan apa artinya hidup dalam kerajaan sorga itu. Tuhan tidak hanya mau diam dalam kemuliaan, dalam tempat yang penuh dengan kemuliaannya itu, tapi Tuhan rela mengosongkan diri, hadir di tengah dunia. Nah, bukankah itu menjadi sebuah petunjuk bagaimana seharusnya kita juga hidup? Kita bukan hanya mau hidup dalam kemuliaan, dalam hal-hal yang menyenangkan, tapi justru Tuhan memanggil kita untuk mengosongkan diri dan hadir buat sesama kita. Turun ya. Tuhan Yesus saja mau turun dari puncak gunung yang mulia untuk melayani manusia. Dia tidak mau diam dalam kemuliaan itu, tapi dia mau hadir dalam kehidupan manusia yang penuh dengan berbagai pergumulan. Apalagi kita, apalagi itu aneh kalau kita hanya mau ada di tempat-tempat yang mulia, kita hanya mau dipuja, dipuji, tapi kita tidak mau melayani. Bahkan mungkin ada orang-orang yang begitu keras mempertahankan ya kemuliaan itu, sampai mengorbankan orang lain demi tujuannya. Bukan itu panggilan kita, saudara. Panggilan kita adalah sama seperti Petrus dan murid-muridnya yang diajak oleh Tuhan
turun dari puncak gunung itu dan melayani sesama. Kiranya itu boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Karena itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang bukan hanya diam dalam kemuliaan-Mu, tetapi Tuhan yang memberi diri untuk ditemui, dijumpai manusia. Bahkan dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang mencari manusia yang terhilang, manusia yang berdosa, untuk menyatakan, untuk menghadirkan keselamatan dalam hidupnya. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah kami terima. Kami percaya anugerah itu akan memampukan kami untuk boleh terus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Karena itu beri kami kesediaan untuk terus mencari Tuhan dan kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak itu dalam hidup kami sehari-hari, mulai dari hidup kami pribadi, tapi juga sebagai keluarga, sebagai gereja, dan tentunya sebagai bagian dari masyarakat kami. Kehendak Tuhan yang kami percaya pada akhirnya semuanya adalah untuk hal yang baik, untuk kebaikan, untuk damai sejahtera. Karena itu beri kami kekuatan untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi sebagai keluarga di tengah segala masalah ekonomi, relasi, dan kesehatan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan setiap keluarga dalam setiap pergumulannya. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami yang dalam kelemahan fisik karena sakit, karena usia lanjut. Secara khusus juga kami berdoa untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Ibu Damayanti, Ibu Melibong, Bapak Kunjung, dan Bapak Andris Theodorus. Kami memohon kekuatan pemulihan untuk mereka, serta kecukupan dalam segala hal untuk keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa juga untuk gereja kami dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh GKI Gading Indah, untuk persiapan kami khususnya menyambut Natal. Biarlah setiap persiapan yang dilakukan oleh panitia pada akhirnya boleh membawa sukacita Natal kepada kami, kepada gereja-Mu, dan tentunya memampukan kami memancarkan sukacita itu dalam kehidupan kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk masyarakat kami Indonesia dalam setiap tantangan yang dihadapi. Beri hikmat kepada para pemimpin, beri kemauan kepada kami semua untuk bekerja sama, mengerjakan apa yang baik untuk hidup bersama. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan doa kami dan kami serahkan juga kehidupan kami, istirahat kami pada malam hari ini dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.